Java dan kemudian JavaScript yang mengenalkan konsep language tuh programming language tuh bisa loh yang nggak compiled gitu, yang kalau milih programming language tuh nggak bisa langsung gue pilih inilah gitu, emang harus lihat case by case sih gitu. Gue kan sekarang biasa pakai Next. Uh-uh. Dibandingin sebelumnya gue pernah pakai Remix sama pakai React murni itu. Uh-uh. Kalau misalkan lemotnya, kalau gue mungkin lemotnya lebih baik spesifik di develop ya. Uh-uh. Next.js yang sekarang tuh pas di develop tuh di run tuh itu dia ngelihat spek laptop sih bang. Di awal-awal web development gitu orang kalau solusi buat database pasti ya database relasional kayak MySQL, Postgre gitu. Setelah 2010-an ya kalau nggak salah muncullah istilahnya apa ya, paradigma database baru yang namanya NoSQL atau NoSQL gitu. Selamat datang di podcast Scroll Ngobrol. Kalian nge-scroll, Kita ngobrol. Oke, di tema kali ini nih kita mau ngebahas terkait teknologi backend yang lagi ngetren nih bareng teman gue Aldi dan juga gue Vito. Nah nih bang, menurut lu yang pertama nih terkait teknologi backend nih yang lagi ngetren nih apa nih bang? tapi ya sebenarnya kalau teknologi kan banyak ya di luar sana ya, dan ya disclaimer sedikit ya, ini agak subjektif lah dari pengalaman pribadi. Cuma kalau dari yang gue lihat mungkin pertama di programming language dulu kali ya. Programming gitu. language ya. Jadi kalau gue lihat yang dulunya tuh dulu banget, seenggaknya di 90-an 2000-an orang misalnya develop software ya, nggak web lah, misalnya software yang buat desktop misalnya, buat apa namanya mainframe gitu-gitu, itu pakai C++ yang mana compiled language. Habis itu kalau nggak salah masuk Java dan kemudian JavaScript yang mengenalkan konsep language tuh programming language tuh bisa loh yang nggak compiled gitu, yang pakai interpreter. Jadi istilahnya instruksi-instruksi di pemrogramannya itu nggak ngambil dari bytecode, tapi ya udah langsung dari kodenya gitu. Dan itu membuat kodenya lebih apa ya istilahnya ya, lebih dinamis dan dari sisi programmernya itu lebih memudahkan dalam pemrograman. Meskipun ya ada plus minusnya juga gitu ya. Dan makin kesini di setelah 2015 lah ya kurang lebih, gue lihat lagi trennya bergeser lagi nih, kayaknya ke yang kode yang compiled lagi nih, kayak misalnya Golang, terus Rust juga gitu. Karena mungkin kalau sekarang lebih ke kebutuhannya lebih ke performance sih, karena kalau yang apa ya dynamically type dan misalnya dipakai interpreter language-nya, ternyata kalau untuk aplikasi skala besar ternyata emang kurang, performance-nya kurang gitu. Jadi orang balik lagi ke istilahnya apa ya, pendekatan yang lama lah, tapi mungkin dengan sintaks programming language yang lebih modern gitu. Ada beberapa yang apa ya, fitur modern yang misalnya yang dulunya nggak ada di Rust, misalnya kayak bukan type safety, memory safety yang ada di Rust gitu. Jadi kayak istilahnya masih pakai paradigma yang kayak di C++, tapi ada beberapa fitur yang lebih memudahkan lah di era modern ini. Intinya dari yang gue lihat gitu ya, tren programming language itu meskipun kayak Rust dan Golang nggak cuma dipakai di web development gitu ya, tapi di web development sendiri arahnya mulai ke sana gitu. Mungkin di Indonesia sendiri yang pakai Golang mungkin udah banyak, tapi Rust masih belum banyak. Dan itu gue lihat seenggaknya dalam 5 tahun ke depan tuh bakal bertambah lah jumlah jumlah company atau jumlah software project yang melirik tech-tech. Demand-nya terkait programming itu ya. Tapi menurut lu nih, tadi kan yang gue lihat berarti kan yang lagi trending menurut lu itu kan Rust sama Go ya. Kalau Rust sebenarnya ya mulai naik sih trennya ya. Tapi kalau misalkan kedepannya lu suruh milih nih, di antara dua itu lu bakal pakai mana bang? Buat gue sih sebenarnya balik lagi, kalau milih programming language tuh nggak bisa langsung gue pilih inilah gitu, emang harus lihat case by case sih gitu. Makanya kalau orang bisa ditanya tech stack yang mending apa, ada yang jawab tuh it depends. Jadi ya udah tergantung situasi. Kalau buat sekarang jujur gue belum bisa ngasih tahu apa ya, kayak kalau disuruh milih antara dua itu ya mana yang lebih
mendingan lebih pilih yang mana gitu, karena ya udah tergantung kebutuhan aja gitu. Cuma kalau untuk web application yang kayaknya ini bakal butuh performance lebih karena butuh bisa di scale ke di atas 100.000 user misalnya, itu gua rasa dua itu udah pilihan yang tepat sih. Ya. Oke. Gitu. Sama ini berarti Bang, berarti kan kalau misalkan Go sama Ras itu hitungannya kenceng ya, berarti kalau yang di bawah-bawahnya menurut lu itu rada kurang ya, atau gimana Bang? Ya nggak juga sih, balik lagi ya, karena tech-tech tuh maksudnya kan banyak faktor ya, kenapa sih orang milih misalnya Python atau misalnya Java atau JavaScript gitu. Nggak cuma dari sisi performance-nya atau misalnya kemudahan dalam pemrogram, tapi kan juga dari ya udah gue punya SDM yang expertise-nya di sini gitu. Dia maksudnya daripada harus spend waktu belajar language baru, mendingan dia nyaman di language yang lama, ya mendingan dia ya waktunya dipakai buat bikin software pakai language yang lama itu gitu. Karena dia juga tahu nih, oke, emang nih ada kekurangan, tapi gue ngerti cara optimasinya gitu. Jadi ya bisa di justified lah gitu keputusannya. Jadi case-nya itu bisa BSDM kalau misalkan dari lingkungan maksudnya lingkungan di pekerjaan itu udah pakai tech stack itu ya itu gitu, bukan berarti ada yang baru itu lebih cepat ini digantiin juga ya. Bisa sih, tapi bisa dibilang ya kalau mau ke arah situ ya ganti tech stack ya itu butuh waktu sih, yang nggak bisa dalam waktu cepat. Karena di satu sisi mereka pasti masih pengen maintain yang lama kan karena udah production gitu. Nah, kalau di lu tuh gimana? Ada pengalaman nggak soal ganti tech stack nih? Gue kan sebagai front end ya. Yeah. Mungkin antara lemot atau enggaknya tuh kerasa banget. Contohnya kayak gue kan sekarang biasa pakai Next. Dibandingin sebelumnya gue pernah pakai Remix sama pakai React murni itu. Kalau misalkan lu lemotnya, kalau gue mungkin lemotnya lebih by spesifik di develop ya. Next.js yang sekarang tuh pas di develop tuh di run tuh itu dia ngelihat spek laptop sih Bang. Kayak lebih panas, maksudnya device gue yang sekarang tuh hitungannya udah oke. Cuman pas gue run Next itu tuh sekarang kerasa banget panas dibandingkan dengan Next yang versi 15 ke bawah. Nah, kalau dibandingin sama Remix, itu beneran cepet banget sih. Gue nggak ngerasa laptop tuh terbebani tuh. Nah kalau yang terakhir tuh kalau dari React murni tuh itu tuh kenceng banget. Karena emang mungkin dia bundler doang kali ya, nggak ada yang tambah-tambahan lain. Iya. Pengalaman gue kalau dari segi lemot-lemotan sih gitu sih. Gue nggak nge-compare dari segi teknisnya, cuman gue ngerasain dari segi gue sebagai developernya tuh. Iya, tapi kira-kira ada plus minusnya nggak? Kamu kan, ya nggak mungkin kan ada plusnya doang gitu, mungkin ada minusnya juga. Kalau misalkan minusnya ya, kalau misalkan kita mau pakai Next sekarang nih, mungkin itu bakal kehalang di device sih. Device itu lu rada kurang, itu bakal kerasa banget tuh. Cuman plusnya kalau emang device lu oke pakai Next, ya itu bakalan oke banget. Iya, oke. Ya mungkin bisa dibilang ya udah berarti untuk browser yang modern atau device yang lebih modern aman ya gitu. Jadi istilahnya ya udahlah nggak apa-apa, produk gua bisa diakses sama device yang lebih modern lah. Kalau device yang lama jadi nggak bisa diakses, ya udah. Itu kan istilah trade off ya, kayak ya lu memilih sesuatu udah tahu nih positifnya apa, tapi ada konsekuensinya juga gitu. Cuma kalau menurut lo positifnya lebih banyak ya udah ambil gitu ya. Tuh, karena kan walaupun gue bilang Next tadi tuh kayak agak panas, cuman positifnya lebih banyak tuh, banyak fitur-fitur juga kan. Ya udah pakai. Iya sih, iya. Nah itu kan yang pertama ya soal programming language gitu. Kalau framework kayaknya gue nggak bisa jelasin karena cukup subjektif sih, dan emang case by case tergantung. Kalau gue kebutuhannya ini maka gue pakai framework ini gitu. Tapi kalau language secara general ya dua itu sih yang menurut gue kayaknya menjanjikan banget ke depannya. Oke guys, jadi lu pelajarin tuh dua itu tuh seenggaknya bakal menjanjikan nih menurut Mas Aldi. Iya. Oke. Ya kita lihat lah ya kayak ke depannya nanti ya apakah benar atau enggak gitu. Oke. Berarti kita lanjut nih Bang. Yang kedua menurut lu apa nih Bang tren di backend nih yang akan terjadi nih nomor 2? Oke. Kan kalau bicara backend pasti bicara soal database juga ya, data ya. Database. Nah, yang dulunya nih ya kalau gue lihat perhatiin trennya juga, dulu semua data tuh istilahnya datanya tuh tabular dan relational. Jadi jadi tuh orang mikir soal kalau struktur data tuh pasti ya udah data tabular. Jadi pasti ada kolomnya, ada row-nya gitu. Terus
row dan kolom ini bisa jadi satu tabel terus punya relasi dengan tabel lainnya gitu. Makanya di istilahnya di awal-awal web development gitu orang kalau solusi buat database pasti ya database relational kayak MySQL, Postgre gitu. Nah tapi kayak di 2000 setelah 2010-an ya kalau nggak salah muncullah istilahnya apa ya paradigma database baru yang namanya NoSQL atau NoSQL gitu. Jadi gue tahu tuh pernah ya, dengar. dia yang kayak zaman-zaman dulu orang taunya oh kalau database pasti SQL gitu, structured query language. Sekarang ada nih yang baru yang no SQL gitu. Contohnya yang mungkin paling dikenal MongoDB ya. Nah, dia document based jadi struktur data yang tadinya tuh kita pikir struktur data tuh bentuknya pasti tabel-tabel, ini jadi document based. Biasanya representasi teksnya sih JSON, tapi maksudnya document based itu sebenarnya kalau mau dianalogikan ke tabel-tabel sih bisa juga, tapi dia salah satu apa ya karakteristik yang paling beda adalah dia fieldnya bisa dinamis. Jadi maksud gua di satu collection, jadi kalau dia nggak pakai istilah tabel dan kolom baris gitu ya, kalau dia pakai istilah kalau di MongoDB ada collection, itu bisa dibilang kumpulan di dalam collection tuh ada dokumen, kumpulan dokumen gitu. Jadi bisa dibilang collection tuh bisa dianalogikan tabel gitu kalau di SQL, dan dokumen itu dianalogikan sebagai satu data point, satu row lah gitu. Field-fieldnya tuh ya. Nah di dalam satu dokumen itu field-fieldnya bisa dinamis. Jadi kayak di dokumen yang ini gue punya 5 field, tapi kalau di dokumen yang lain, meskipun di dalam satu collection yang sama, dia belum tentu nih 5 field ini ada semua. Mungkin cuma 3 atau bahkan ada field baru yang ditambahin gitu. Untuk beberapa kasus ini apa ya? Ini kepake misalnya untuk logging misalnya. Kadang-kadang logging tuh tergantung jenis loggingnya tuh ada yang misalnya kalau log error sama log info itu fieldnya beda gitu. Sedangkan itu pengen ditaruh di dalam satu tempat. Nah itu cocok nih buat use case-nya kenapa pakai NoSQL MongoDB gitu, daripada gue bikin pakai relational database yang satu dia nggak punya relation ke tabel lain, kayak cuma buat di satu tabel itu aja, dan dua ya gue nggak mau ada bikin kolom yang value-nya macam-macam tapi nanti isinya banyak bolongnya, banyak nullnya gitu yang sebenarnya nggak kepake. Mending gue pakai NoSQL gitu. Gitu sih. Ya sebenarnya katanya gue pernah dengar sih NoSQL bisa juga dipakai buat relational database, cuma katanya nggak bagus. Cuma gue pribadi belum pernah coba sih gitu. Tapi bisa. Nah itu kan balik lagi soal tren struktur data ya. Dan sejak NoSQL itu keluar, bermunculan nih struktur data yang lain, database yang lain. Ada buat time series. Jadi kalau buat analytics, kalau lu pernah pakai Grafana kan buat monitoring. Nah itu di beberapa, kalau misalnya kan Grafana bisa di custom ya, grafnya mau apa gitu. Biasanya kan bentuknya time series. Jadi kayak gue mau lihat data di rentang waktu tertentu. Nah, itu sebenarnya bisa aja tuh kalau si data time series-nya disimpan dalam bentuk relational database gitu ya, pakai tabel kolom. Tapi kolom baris, tapi ada nih struktur baru yang namanya timestamp. Time series. Time series. Jadi kayak emang si time series, struktur data time series ini emang dibuat khusus buat menangani use case kayak tadi gitu. Kayak gue butuh nampilin data tapi emang bentuknya time series, nggak yang di satu waktu doang gitu. Atau kayak data laporan yang bentuknya misalnya per bulan atau apa, gue pengennya ya di dalam satuan waktu value-nya berapa. Nah itu cocok pakai buat analitik tuh ya time series ya. Ya salah satu apa ya contohnya yang gue sering dengar Timescale DB, tapi kayak sekarang udah banyak jenis time series database yang lain sih. Terus yang baru lagi tuh graph database. Jadi idenya adalah kalau misalnya balik lagi ya ke relation, gue bakal mention relational database lagi karena itu yang paling familiar lah gitu buat orang gitu ya. Tapi kalau seandainya di relational database itu pakai data tabular gitu ya, baris kolom. Kalau graph database itu berdasarkan node dan vertex. Jadi kita ada, anggaplah kita struktur data kita tuh terdiri dari titik dan garis. Jadi ada titik-titik yang merepresentasikan data point gitu. Terus ada garisnya yang bikin relasi. Jadi hubungan antar titik itu apa sih gitu. Dan itu kepake contohnya di sosial media. Misalnya buat nyimpan, gue sebagai user, gue follow siapa aja ya. Dan dari orang yang kita follow, dia follow siapa ya. Nah itu
akan lebih simple gitu atau lebih bisa dimengerti relasinya kalau kita nyimpannya dengan cara yang tadi gitu, pakai timestamp gitu sih. Timestamp lagi. Bukan, yang graph. Sorry. Salah, yang graph gitu sih. Oke, berarti graph itu berarti hitungannya dia noise scale, Bang? Noise scale. Jadi sebenarnya noise scale itu sebenarnya menurutku sekarang jadi umbrella term buat ngasih tahu bahwa ini struktur data yang di luar SQL gitu. Oh. Itu sih. Oke. Paling kalau misalkan gua kan sekarang kan sebagai front kan jarang tuh main-main DW itu mentang-mentang gue cuma tahu select all udah gitu doang tuh. Itu kalau misalkan kayak pihak ketiga kayak Supabase, Firebase gitu, dia DB-nya hitungannya SQL atau NoSQL, Bang? Kalau Supabase dia emang pakai Postgre gitu, jadi ya relational ya. Kalau yang lain emang tergantung sih, harus lihat dulu. Biasanya mereka ngasih tahu, oh kita database-nya pakai ini gitu. Gitu. Berarti tren soal database nih NoSQL ya, apalagi graph tadi ya, menurut itu bakal mantep tuh ke depannya, Bang. Iya. Tapi balik lagi emang tergantung situasi ya, dia butuh nggak gitu kayak gitu. Kalau nggak butuh sih dia misalkan pakai graph tapi nggak ada analitiknya, Iya, atau misalnya dia emang nggak butuh banyak nggak butuh representasinya dibikin kayak graph ya, malah jadi nyusahin kalau pakai graph gitu. Mending pakai relational gitu yang lebih all purpose misalnya gitu sih. Maksud gue cuma ngasih tahu itu bahwa itu akan jadi tren ke depannya karena mungkin akan ada use case di sana yang struktur datanya itu nggak harus dalam bentuk tabel gitu. Jadi ya mungkin ke depannya siapa tahu mungkin ada jenis struktur data yang baru yang lain gitu ya, yang ya udah dijadiin database sendiri gitu. Namanya bukan NoSQL, bukan SQL lagi. Iya, apa gitu ya. Adalah namanya. Oke. Tapi emang kalau ngomongin tren DB itu sebenarnya benar-benar subjektif banget, maksudnya gimana peruntukannya, Bang, ya? DB betul. Jadi walaupun ada tren ini belum tentu kita pindahin Postgre ke ini gitu. Betul ya. Kalau misalnya emang setelah dianalisis cocoknya emang tetap pakai Postgre, ya udah tetap pakai Postgre gitu. Fokusnya lebih ke analisis kita ngemodelin datanya udah benar belum gitu. Udah optimized belum itu sih. Gitu guys. Jadi kalau soal DB sebenarnya emang trennya ada, cuman emang jangan latah ngikutin lah ya. Ngikutin kalau DB itu tiba-tiba 5 juta data dimigrasi gitu. Iya, itu repot juga sih. Atau punya pengalaman mungkin? Pengalaman migrasi data. Saya nggak ada sih, Mas, pengalaman migrasi data. Paling sebagai front end tuh yang gue pakai paling ya tadi Supabase, Firebase. Iya itu. Terus yang nge-query ringan lah gue, select, insert, into. Iya. Basic banget front end, Bos. Iya, tapi itu ngebantu lah skill buat ngebantu juga di front end. Begitu. Oke, ini kita masuk ke poin terakhir nih, Bang. Mungkin dari gue dulu kali ya. Iya, boleh. Poin deployment. Iya. Gue kan sebagai front end tuh deployment tuh simple banget, Bang, aslinya. Biasa kan gue kan anaknya Next. Gue paling mentok pakai Vercel tuh. Lu pernah dengar Vercel kan? Iya. Jadi cara deploy gue ala front end tuh dari kode gue masukin repository ke Git. Terus dari Vercel gue konekin ke Git, terus udah simple itu, Bang. Kalau versi gua tuh. Kalau versi anak backend gimana, Bang, kalau nge-deploy, Bang? Sebenarnya ya banyak sih, maksudnya macam-macam lah ya. Ada yang ya udah sekedar git pull dulu di project sebelumnya, gue ada yang kayak sekedar git pull terus di restart service-nya ada. Ada yang pakai dockerized di dockerized gitu application-nya. Terus dia ada Kubernetes cluster sendiri buat manage kontainernya gitu, ada yang pakai serverless juga, ada macam-macam sih. Dan kalau dari tren sih sebenarnya gue nggak bisa memprediksi jelas banget ya, tapi mungkin akan ada surprise baru ke depannya, kayak selama ini kita pakai cara A, ternyata ada cara B yang lebih cocok dan lebih efisien gitu. Cuma ya berkaca dari bukan tren sih, kayak ya gue sempat dengar bahwa salah satu produknya Amazon, gue lupa yang mana, beralih nih dari yang awal udah pakai microservice, yang dulunya populer banget tuh, gue ingat di 2016 sampai 2020-an COVID ya, sekitar 5 sampai 10 tahun, 5 sampai 7 tahun terakhir tuh sebelum COVID, itu kayak hype banget gitu. Kita bikin ngedeploy backend tuh harus pakai deployment model yang microservices gitu. Ternyata setelah COVID terus bisa dibilang ekonomi global secara umum turun gitu ya. Uang makin seret ya. Baru kelihatan nih. Microservices mungkin bagus, maksudnya scalable gitu ya. Tapi mahal.
Jadi ada yang, ya setahu gue salah satu produk Amazon, gue lupa yang mana, balik lagi nih dari microservice jadi monolith lagi. Jadi pakai ya deployment model yang lebih nggak kompleks lah gitu. Mungkin masih scalable tapi nggak sekompleks microservice. Karena ya tadi salah satu concernnya ya cost gitu biaya. Maksudnya dari situ gue lihat bahwa oh ya udah kayak suatu apa ya deployment model yang digadang-gadang bagus ternyata ya bisa nggak applicable juga nih kalau misalnya tadi duitnya kurang atau mungkin maintainernya jadi kurang gitu, SDM-nya jadi kurang ya udah mending pakai cara yang lebih sederhana atau lebih kasarnya lebih primitif tapi emang it works gitu. Oh ya udah gitu sih. Gitu. Ya. Masih ada lagi sih sebenarnya selain microservices ada yang kayak cara pakai edge computing gitu jadi kayak dia taruh apa namanya deploy app-nya di edge server biar lebih cepat gitu-gitu. Cuma gue perlu pelajarin lagi sih kayak minusnya atau kapan harus pakai cara itu gitu-gitu. Oke, berarti kalau lu sekarang makanya sekarang yang monolith tadi, Bang? Kalau buat project gue sekarang sih monolith semua ya. Oke. Berarti emang tren deployment itu yang paling oke di backend tadi tuh yang apa microservices tuh ya. Microservices. Cuma itu kayak apa istilahnya ya? Syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Misalkan kagak bisa perusahaan menengah ke bawah mungkin akan berat tuh ya. Betul. Ya berarti kalau dari backend sih gue tangkep sama frontend kalau ngedeploy. Frontend tuh maksud gue kalau kayak tadi yang gue pernah bilang dulu tuh tadi yang ditaruh di Git pakai Vercel gitu itu hitungannya monolith apa itu Bang hitungannya monolith apa microservices Bang? Sebenarnya tergantung Vercel sih. Kalau Vercel setahu gue monolith. Dulu gue pakai Netlify juga dan setahu gue monolith. Mirip-mirip sih itu. Ya emang, tapi pernah katanya ada Svelte ya kalau nggak salah bilang micro front end. Tapi itu setahu gue nggak ada hubungannya sama microservices sih. Itu lebih ke development-nya. Tapi kalau dari sisi deployment nggak sih, pasti monolith sih. Jadi kayak monolith, tapi mungkin aplikasinya, app-nya direplikasi, tapi cara replikasinya itu udah di luar apa ya istilahnya di luar kewenangan front end sih. Yang penting front end udah ngedeploy app versi terbaru, nanti dari istilahnya dari infranya bakal nge-update app-nya ke replika-replika yang lain gitu. Jadi itu udah ada job desk-nya orang lain lagi ya. Udah anak DevOps biasanya, anak infra yang tahu. Oke, paling tadi tuh kita udah ngebahas tuh terkait teknologi-teknologi yang lagi tren di backend ya kan, dimulai dari language-nya, DB-nya, bahkan sampai deployment tadi tuh. Iya. Paling untuk episode kali ini ada yang mau dibahas lagi Bang? Udah sih dari udah nggak ada ya. Atau lo gimana dari lo gimana? Gue sih paling dibahas lagi nanti di next episode ini. Next episode. Next episode kayak bakal lebih seru lagi. Kalian standby aja bareng gue Aldi. Atau nanti ada partner lainnya lagi yang bakal datang ya kan. Kita undang yang lain-lain lagi. Oke. Sampai jumpa di series atau episode berikutnya. Jangan lupa like dan komen ya Bang ya. Yo, pasti. Oke, jangan lupa subscribe.